kemarin kita bantai 30 cabur lolos. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat WRA? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini tidak seperti episode-episode sebelumnya, kita banyak mengupas mengenai filosofi, tetapi ada sesuatu yang sangat spesial, sengaja kita kemas dalam bentuk wawancara, dan insya Allah ada beberapa hal yang menarik yang akan kita kupas tuntas terkait mengenai obsesi, terkait mengenai narasi, kiat, trik untuk bisa menjadi sosok yang hebat dan luar biasa. Mantap. Dan alhamdulillah kali ini satu sosok yang kalau di Bantaeng tidak asing di mata remaja, utamanya penggiat olahraga, sosok yang merupakan figur yang menahkodai kurang lebih 4 tahun di KONI, dan pastinya beliau memiliki sesuatu yang bisa kita pelajari. Apa itu? Kita akan lanjut dengan wawancara. Assalamualaikum Pak Andi Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih akrab saya sapa pakai Kanda saja ya. Boleh. Mana yang santai. Baik. Terkait mengenai peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Bantaeng, menurut Kanda, apakah selama 4 tahun itu memiliki prestasi secara grafik meningkat? Kalau pandangan kami yang sebagai pihak yang hanya memantau dari luar, alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir kita memiliki capaian-capaian prestasi yang luar biasa. Iya. Yang mungkin bisa disampaikan capaian prestasi apa itu? Terima kasih. Di KONI itu adalah organisasi olahraga yang menaungi beberapa cabang olahraga. Sekaitan dengan prestasi yang selama ini, ya kalau pandangan umum rata-rata katanya anjlok karena ukuran atau indikator prestasi olahraga itu ada di Porda. Kalau tingkat amatir begini, di Porda Pekan Olahraga Antar Daerah. Baru kita pulang dari Pintrang 2018 kemarin, kita itu juara umum ke-10, ranking 10 dari 24 kabupaten. Tapi dibanding dengan waktu kita tuan rumah Porda 2014, kita juara umum 2. Tapi gambarannya itu beda. Kalau di Pintrang itu kita harus melewati kualifikasi namanya Praporda. Nah itu yang juara-juara itu yang lolos ke Perda itu. Nah, kemarin kita bantai 30 cabur lolos. 30 cabang olahraga yang lolos ke Pintrang. Namun pada saat pemberangkatan itu 1 tahun terakhir, kita mempunyai kendala-kendala karena kita tidak memusatkan latihan atau istilah di olahraga TC. Kita tidak lakukan itu, hanya sekedar sparring saja dengan teman-teman internalnya di cabang olahraga, misalnya karate, tinju, sepak bola, tenis, lapangan. Hanya mereka juga internal, tidak pernah kita tryout keluar untuk dicoba dalam rangka untuk menuju ke Pintrang. Nah sehingga apa yang terjadi di Pintrang saya kira tidak jelek amat juga karena kita masuk 10 besar. Nah, karena itu tadi saya katakan errornya itu karena tidak ada TC, tidak ada tryout, hanyalah persiapan 3 bulan terakhir untuk menuju ke Perda itu. Jadi prestasi terakhir ini. Nah sekarang ini KONI Bantaeng sedang mempersiapkan atlet memasuki juga Praporda 2022 di Sinjai dan Bulukumba. Nah itu, jadi itu sekarang masing-masing cabur sudah menyiapkan atletnya untuk menghadapi Praporda di 2021.
mungkin kemasan mungkin sudah dikemas dalam bentuk ya ada training juga seperti itu. Iya. Sebelum lanjut ke Sudah pasti itu. Kalau berbicara prestasi itu sentrumnya prestasi olahraga itu ada di cabur, muaranya ada di cabur, bukan di KONI. KONI ini hanya sebagai wadah untuk menjembatani pengadaan dana. Jadi boleh saja istilahnya KONI lah yang memberikan finansial kepada cabur-cabur, tapi finansial itu kan dari pemerintah, dari Pemda. Kita lihat kondisinya di situ. Sesuai kemampuan Pemda, apakah memang terpenuhi keinginan cabur itu. Kira itu untuk terik-teriknya persiapan itu. Jadi kita sekarang ini cabur sudah giat ini melatih anak-anaknya, apalagi ini memang agak takut karena ada musibah virus COVID. Itu yang bisa kita pungkiri. Ya, apatah lagi beberapa bulan yang lalu Kabupaten Bantaeng dikena ujian musibah, sampai mungkin itu yang membuat latihan-latihan olahraga tertunda ya. Tapi mudah-mudahan ke depan kita berharap untuk target di Sinjai bisa masuk 5 Insya Allah besar. Kalau memang terpenuhi berdasarkan metode-metode pencapaian prestasi itu, insya Allah saya yakin 5 besar bahkan sampai 2 besar bisa, karena pengalaman kita di Bantaeng kalau dari segi sarana saya katakan sudah oke, sudah ada setelah sepeninggalan Porda kemarin di 2014. Sudah ada di Bantaeng itu fasilitas olahraga, ada kolam renangnya, ada sport centernya, ada panjat tebingnya, ada stadionnya. Apalagi di Bantaeng yang tidak ada. Saya kira dengan semangat ini pemerintah memberikan kita satu sarana yang bisa dikatakan sudah baik. Yang penting di sini cabur itu memang betul-betul mempersiapkan atletnya dengan baik. Cabur itu diisi di dalamnya itu datang ketua, sekretaris, dan pelatih. Nah, pelatih inilah yang membuat dia menggenjot atlet itu, tapi menggenjot atlet itu tidak semudah apa yang kita bayangkan juga. Ya, itu setara atlet itu bisa berprestasi kalau ada sarana olahraganya, ada sumber daya manusia yang misalnya pelatihnya bagus, kemudian dibalik itu ada persiapan mungkin makanan atlet baik, gizinya. Ada kalau di secara olahraga profesional itu profesional lengkap ahli itu, ada ahli tulang, ada ahli otot, ada psikiater. Karena itu pada saat menjelang pertandingan anak kadang lihat lawannya dulu dia apa perasaannya mungkin minder. Nah, maka bisa pelatih ini masuk, ahli psikologi ini untuk merelaksasi ini atlet menghadapi itu anak-anak yang mau bertanding. Nah, kita itu tidak miliki itu karena kita kan bukan profesional, bukan profesi, sekolah olahraga amatir. Tapi insya Allah ke depan kita membangun itu. Kenapa kita tidak bermimpi dari sekarang? Insya Allah kita harus optimis untuk melewati itu, untuk mencapai prestasi yang maksimal di Kabupaten Bantaeng. Dari alur ngobrol kita sangat menunjukkan bahwa Kanda betul-betul memahami dan mengetahui apa yang menjadi alur yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi. Ini mungkin tidak lepas dari background pendidikan yang berlatarkan olahraga. Tidak juga. Memang saya itu background saya olahraga dan saya lama jadi pelatih renang. Kemudian masuk di organisasi olahraga di Bantaeng. Saya sudah masuk di basket, atletik, banyaklah pengalaman saya kalau bicara olahraga. Kalau berdasarkan data yang saya lihat, waktu Kanda menjadi pelatih renang sempat menjuarai beberapa beberapa tingkat nasional untuk renang. Tapi jujur di dalam olahraga itu kita tidak bekerja sendirian. Kita bekerja per teamwork.
ada kolaborasi kerja-kerja kita. Tapi di Bali pencapaian prestasi itu tadi dari segi dukungan finansial itu tidak boleh dipungkiri itu kalau olahraga. Kalau finansial itu mantap, saya yakin dan percaya itu pelatih itu dan pengurus olahraga itu pasti ini yakin ya dia bekerja dengan maksimal itu kalau di balik di belakangnya itu ada dukungan dana dari sponsor misalnya, dari pemerintah misalnya, dari ketua cabur yang kaya raya itu dia hibahkan dananya untuk caburnya itu boleh saja itu pasti. Apalagi mau membawa nama kabupaten. Iya. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Kita berharap semoga lewat perbincangan kita itu membuka hati bagi pecinta-pecinta olahraga yang mungkin ya dari sisi finansial memiliki prospek ke depan yang baik, punya kepedulian untuk bisa memberikan sumbangsi untuk peningkatan olahraga di Kabupaten Bantaeng. Ya, karena untuk mengukir prestasi itu tidak hanya ditentukan oleh satu tangan saja, tetapi harus saling bergenggaman untuk bisa menunjukkan prestasi kita. Betul. Ya, tapi karena untuk tadi ada beberapa poin-poin yang sempat saya simak. Satu diantaranya adalah kerjasama antar cabang olahraga. Ada tim, teamwork, itu teamwork. Kemudian berikutnya harus memang betul-betul giat latihan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana asupan gizi. Saya menyebutnya sebagai asupan gizi untuk memperhatikan atau mensupport atlet-atlet yang ada di Kabupaten Bantaeng. Mungkin ada lagi tambahan lain yang bisa di olahraga. Betul, di olahraga itu kadang memang masih dianggap membangun belum menjanjikan, tapi dekade sekarang ini olahraga itu sudah harapan yang sangat besar untuk ke depan itu menjadi sumber penghasilan. Contoh saja banyak atlet Bantaeng itu yang sudah go nasional, ke tingkat nasional, dan di sana terpantau oleh kesatuan seperti TNI, Polri itu sudah bebas tes masuk itu. Kalau atlet-atlet sudah nasional, kemudian saya harapkan kepada masyarakat jika ada yang memang berbakat dalam satu cabang olahraga, kita support saja. Karena kalau dia itu sudah juara internasional di Asian Games itu bonusnya kemarin waktu kita tuan rumah Asian Games itu kan 1 miliar juara satu. Nah, jadi memang olahraga itu hanya belum begitu populer, tapi dekade sekarang ini sudah menjanjikan itu. Insya Allah tidak akan, kalau prestasinya sampai ke tingkat nasional itu atlet sudah masa depannya sudah oke. Ada mungkin target capaian yang ingin akan diupayakan diraih untuk beberapa event ke depan. Saya kira para pengurus cabur, para pelatih cabang olahraga tidak berfokus hanya di pekan olahraga antar daerah. Bisa saja di single event itu kita fokus, karena setiap cabur itu ada programnya per 1 tahun, itu ada kejurdan, ada kejurnasnya. Itu kita dikoni dengan kerja kolaborasi antar cabang olahraga itu, kita supernya itu kuncinya. Kalau pemerintah mau membangun olahraga memang sedikit ada super dari pemerintah itu soal dana. Jujur saja di olahraga itu tanpa dana agak memang lambat pembangunannya. Jadi tapi sumber dana itu tidak berfokus saja hanya pemerintah saja. Boleh saja perusahaan ada yang menjadi bapak angkat satu cabang olahraga. Bisa saja begitu modelnya. Kita insya Allah kalau ke depan teman-teman yang penggiat olahraga, saya kira tidak salah
kalau kita menelusuri perusahaan-perusahaan, apalagi di Bantaeng itu menjadi sponsor ya. Iya, jadi sponsor. Kan perusahaan Bantaeng itu ada di apa itu di Kiba. Iya. Nah, mudah-mudahan insya Allah ke depan, saya yakin dan percaya Bantaeng ke depan kita penggiat olahraga ini harus kita bermimpi untuk meningkatkan prestasi olahraga di Bantaeng. Kita berharap semoga prestasi-prestasi yang terukir mulai dari Porda kemudian bisa naik jenjang ke tingkat nasional. Bahkan kita berharap semoga ada beberapa atlet kita yang bisa mewakili Indonesia di SEA Games. Kita itu asal orang Bantaeng jadi atlet SEA Games atau luar negeri itu ada di silat. Silat ada di tenis lapangan. Dan itu tahun berapa? Itu sudah kemarin ada satu putra orang Bantaeng, anak petenis juga. Dia itu main sekarang di luar negeri. Tapi itu sifatnya perorangan, maksudnya dia bukan sering membawa nama misalnya kejuaraan multi apa misalnya SEA Games, Asian Games, tidak. Dia itu main di event-event tunggal, untuk pertandingan tenis saja. Sekira itu kemudian orang Bantaeng sudah ada yang sampai masuk di olahraga profesional seperti sepak bola, ada Irfan Jaya. Iya betul. Saya yakin sahabat WRA pasti kenal dan pernah menyaksikan bagaimana kehadiran jadi di Bantaeng, di Bantaeng itu banyak bibit-bibit olahragawan. Betul. Iya, banyak. Saya merasakan jadi pengurus KONI, pernah duduk sebagai wakil sekretaris 4 tahun, sebagai wakil ketua 4 tahun, masuk jadi ketua 4 tahun. Saya tahu persis memetakan bahwa Bantaeng itu punya potensi yang luar biasa tentang prestasi. Berarti boleh dikata seperdua dari usia produktif karena itu ada di olahraga di KONI. Betul. Kita kemarin di olahraga belum ada kolam renang, kita sudah angkat nama Bantaeng ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Tapi saya sangat bangga setelah kita pernah tuan rumah itu sepeninggalan Porda itu. Alhamdulillah di Bantaeng itu sarana olahraga ya saya katakan jujur sudah lumayan. Ya ada panjat tebingnya, ada peran-peranannya, ada sports center, ada besarnya, ada lengkap itu. Sisa memang kita ini yang penggiat olahraga, coba kita rapatkan barisan, kerja penting, kerja kolaborasi. Insya Allah prestasi olahraga di kabupaten kita akan jauh lebih maju lagi. Saya yakin dan percaya ini nanti di Porda ke-16 ini, ya 16 kali ini di Bulukumba. Yakin saya kalau sudah ada media begini memberikan satu informasi ke halayak, saya kira sudah mengerti masyarakat bahwa olahraga itu bukan dipandang sebelah mata tapi menjanjikan untuk life skill ke depan untuk bisa menjadi sosok yang hebat, sosok yang berprestasi, maka tidak ada jalan lain kecuali harus giat berusaha. Dan seperti yang telah dilakukan oleh selama kurang lebih beberapa tahun karena untuk mengurusi ya. Saya mengurusi olahraga ini sejak usia 27 tahun. Saya di KONI itu satu periode itu 4 tahun KONI pengurusannya. Wakil sekretaris 1 periode, wakil ketua 1 periode sudah 8 tahun. Kemudian ketua KONI 1 periode. Jadi 12 tahun luar biasa. 12 tahun untuk menaungi giat di KONI. Iya betul. Tapi sebelum saya masuk di KONI saya sudah memang aktif melatih renang di Bantaeng ini. Ya. Sebelum ada kolam di Beklang kita rajin ke Elmera sama latih setiap sore. Iya. Dan itu dilakukan dengan pastinya dengan penuh keikhlasan ya. Penuh keikhlasan. Saya kira kalau kita sucikan hati
ikhlas dalam bekerja itu sudah yakin. Iya, kita pasti melihat hasilnya dan proses itu tidak membohongi hasilnya. Iya, betul. Iya. Terima kasih sekali lagi Kanda, yang pastinya untuk mengukir sebuah prestasi itu iya tidak hanya dengan ongkang-ongkang kaki saja, tapi harus move, bergerak, karena ya prestasi itu bukan dilihat tapi dikejar. Di tengah kesibukan beliau ya masih tetap menyempatkan untuk bisa berbincang-bincang terkait mengenai olahraga, dan insya Allah kapan waktu kita akan berbincang-bincang lagi untuk lebih mengupas tuntas ya prestasi-prestasi untuk beberapa cabang olahraga dan perkembangannya di Kabupaten Bantaeng. Itu mungkin ya di lain kesempatan. Yang jelasnya untuk bertemu seperti ini saja itu sangat sulit juga, dan perlu juga saya informasikan sahabat WRA, untuk wawancara malam ini kita lakukan di Hotel Grand Asia Makassar. Saya kira demikian untuk perbincangan kita. Tetap semangat, raih prestasi. Terima kasih. Mantap. Salam.